Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Abdullah Asmi, nomor NIM 430102000127. Pada kesempatan hari ini saya akan apa itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid secara bahasa artinya satu, karena mengikuti wazan fa'ala dan berbentuk masdar maka artinya mengesahkan. Dan dalam arti istilah, ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah, tentang rasul-rasul Allah, tentang malaikat-malaikat Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang kitab-kitab Allah, dan tentang semua yang bersangkutan dengan Gusti Allah. Apa itu iman? Iman dalam bahasa Arab artinya percaya, dan dalam istilah itu adalah kita percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan raga atau anggota badan kita. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Gusti Allah itu bahwasanya kita meyakini kepada bahwasanya Allah itu mempunyai sifat-sifat wajib Allah, mempunyai sifat mustahil Allah, dan Gusti Allah itu mempunyai sifat jaiz Allah, yaitu sifat yang boleh berkehendak dan boleh tidak berkehendak. Dan yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah yang ada 10, dari mulai Jibril sampai ke malaikat Ridwan. Yang ketiga, kita iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kita iman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kita iman kepada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah, yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, iman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kita iman kepada rasul-rasul Allah, yaitu mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Dan kita iman kepada sifat-sifatnya rasul, baik itu wajib, mustahil, dan jaiznya rasul. Yang kelima, kita iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu hari kiamat sugro dan hari kiamat kubro. Yang keenam, kita iman kepada qada dan qadar Allah, atau ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh Gusti Allah. Pada kitab Arba'in Nawawi, hadis kedua itu menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan, yang dijelaskan di mana Nabi itu didatangi oleh seorang laki-laki yang bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan, dan Nabi Muhammad menjawab dengan lantang dan dengan keyakinan penuh, dan dibenarkan oleh lelaki tersebut. Memahami 6 rukun iman dalam agama Islam itu mempunyai sarana-sarana untuk mengimani Tuhannya. Yang pertama, melalui wahyu, dan yang kedua, melalui akal. Memahami rukun iman juga kita harus mengenal ayat-ayat tentang yang menjelaskan keagungan Gusti Allah, yaitu ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Memahami rukun iman secara dimensi. Sebenarnya rukun iman itu dibenarkan secara hati, diucapkan secara lisan, dan diamalkan secara perbuatan. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Gusti Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, iman kepada qada dan qadar Allah. Tetapi banyak ulama-ulama terdahulu itu memaknai dan memahami arti iman itu berbeda-beda. Ada yang memaknai dan memahami iman itu secara logika, ada yang secara materi, dan lain-lainnya. Saya akan menyimpulkan tentang sejarah awal munculnya aliran teologi dalam agama Islam. Pada zaman Nabi masih hidup, umat Islam berpanutan pada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, orang-orang Islam berpanutan pada Khulafatur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pada zaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab, belum ada perpecahan pendapat, walaupun beda pendapat tetap kompak. Mulailah zaman Utsman, kekompakan mulai goyah. Dimulai ketika penurunan Khalifah Utsman digantikan Ali dengan tujuan mencari pembunuh Utsman. Ketika Ali menggantikan Utsman, banyak golongan-golongan yang tidak setuju seperti Muawiyah, hingga munculnya perang Siffin antara pihak Ali dengan pihak Muawiyah.
Awal perang dimenangkan oleh pihak Ali karena pihak Muawiyah tidak menerima kekalahan, maka diadakannya perjanjian yang pada akhirnya pihak Ali itu kalah dan dimenangkan oleh pihak Muawiyah, yang mengakibatkan pihak Ali pecah menjadi dua kelompok, yang satu mengikuti sahabat Ali, yang dua masih tetap ingin berperang. Perjanjian politik pada masa Ali dengan pihak Muawiyah itu dimenangkan oleh pihak Muawiyah karena pihak Ali itu dicurangi, yang berakhir memecahkan golongan menjadi dua, yaitu golongan Khawarij dan golongan Syiah. Dan pada masa Muawiyah, sistem politik atau sistem pemerintahan menjadi dinasti, tidak lagi menjadi demokrasi. Pada zaman Muawiyah, sahabat Ali pun terbunuh oleh golongan Khawarij. Dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 sampai 52, itu menjelaskan tentang perpecahan umat Islam yang seperti digambarkan pada pembicaraan tadi. Awal masalah tumbuh aliran pada Islam itu pertama karena perebutan kekuasaan, yang kedua karena pembelaan dan pengukuhan pemikiran, yang pada akhirnya muncul aliran-aliran dan munculnya hadis-hadis palsu untuk mengukuhkan kekuasaan. Ilmu kalam muncul karena beberapa faktor. Yang pertama, fanatisme golongan, yang kedua, pemahaman terhadap teks agama, yang ketiga, perpolitikan, dan yang keempat, penguatan argumen yang memunculkan aliran-aliran ilmu kalam. Tentang aliran Khawarij. Aliran Khawarij dalam bahasa Arab berasal dari kata kharaja yahruju khurujan, yang artinya keluar, memberontak, dan lain-lainnya. Dalam arti istilah, Khawarij adalah aliran atau golongan yang pecah dari golongan sahabat Ali pada perundingan perang Siffin. Dan aliran Khawarij atau kelompok Khawarij itu adalah kelompok yang menentang kepemimpinan Umayyah. Doktrin dan ajaran aliran Khawarij itu ada 14, diantaranya pemimpin bebas dipilih oleh orang Islam. Yang kedua, amal ma'ruf nahi mungkar, yang artinya sebuah kesalahan harus diingatkan dengan kekerasan, bukan dengan kelembutan. Yang ketiga itu memalingkan ayat mustabihat. Ada juga ajaran tentang Al-Quran adalah makhluk, manusia bebas melakukan apapun tanpa campur tangan Tuhan. Khawarij adalah aliran ideologi radikal atau keras karena tidak pernah menyimpulkan masalah. Jadi aliran Khawarij terbagi dengan banyak sekte. Yang pertama 20 sekte menurut Al-Baghdadi, yang kedua 18 menurut Harus, yang ketiga 22 sekte menurut Al-Asafani. Sekte-sekte besar Khawarij ada 8, mulai dari Al-Muhakimah sampai dengan As-Sufriyah. Karakter aliran Khawarij mudah mengkafirkan. Mereka merasa golongannya paling benar, menganggap orang-orang yang tidak sependapat itu kafir. Jika ulama dan pemerintah tidak sepaham, maka akan memilih jalannya sendiri. Terlalu fanatik hingga tidak segan-segannya melakukan kekerasan kepada orang-orang yang tidak sepaham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.